Di episode ketiga sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana suku alkemi telah melakukan perjalanan ke sebuah festival. Dan setelah sampai di sana, Kofun diculik oleh sekelompok pemburu budak. Namun pada akhirnya Kofun berhasil diselamatkan oleh Baba Foss. Your boy! Di sisi lain, berita dari Getter Bass telah sampai ke tangan Queen Kane, yang membuatnya kembali memerintahkan Jenderal Tamasti Jun dan seluruh pasukannya untuk mencari keberadaan suku alkemi, hingga akhirnya mereka sampai di sebuah air terjun. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film diawali dengan rombongan para pemburu penyihir yang menuju ke tempat perlindungan suku alkemi, dan di dalam gubuk Magra sedang mengambil barang berharga peninggalan ayahnya untuk dibawa pergi dari sana. Sementara di luar gerbang, Getter Bass sedang memprovokasi para penduduk suku alkemi agar menangkap Paris dan Magra untuk dijadikan tawaran kepada para pasukan pemburu penyihir. Kemudian, Baba memberikan isyarat kepada sahabatnya yaitu Arka, untuk segera pergi ke sungai, dan Kofun langsung menyergap Getter Bass, menjadikannya tawanan dari serbuan suku alkemi yang ingin menangkap mereka. Dan akhirnya Paris, Magra, Haniwa dan Kofun didampingi oleh Baba Foss dan kedua sahabatnya segera pergi meninggalkan tempat perlindungan untuk menuju ke sungai di tengah hutan. Tidak lama kemudian, salah satu orang penduduk suku alkemi yang bernama Bao Lain datang untuk ikut dengan mereka. Kemudian, Kofun mengajar Getter Bass. Awalnya Haniwa menyarankan untuk membunuhnya. Namun karena Kofun memiliki hati yang lembut, jadi dia memutuskan untuk memukul lalu pergi meninggalkannya. Sesampainya di sungai ternyata di sana sudah terdapat rakit yang telah dibuat oleh Baba Foss sebelumnya. Kofun merasa takjub dengan apa yang telah dibuat oleh ayahnya itu, karena ia tahu mustahil bagi seseorang yang tidak bisa melihat untuk membuat rakit tersebut. Baba Foss sudah memiliki firasat akan kedatangan para pemburu penyihir. Maka dari itu, ia telah mempersiapkannya dari jauh hari. Sementara di tempat perlindungan, Jenderal Tamasti Jun dan para pasukannya telah mengepung para penduduk suku alkemi. Jenderal Tamasti Jun meminta kepada para penduduk untuk berlutut kepadanya. Namun tidak dengan Mama, yang berusaha membela sukunya sendiri bahwa di tempat tersebut tidak terdapat seorang penyihir ataupun kedua anak dari Jeramerel, maka dari itu Jenderal Tamasti Jun membunuh Mama dengan menusukkan pisau ke lehernya. Follow me! Jenderal Tamasti Jun dan para pasukannya pergi ke arah sungai dengan dituntun oleh Getter Bass, hingga akhirnya Baba Foss dan yang lainnya terkepung oleh para pasukan pemburu penyihir. Namun karena mereka semua adalah orang buta sehingga tidak satupun dari mereka yang menyadari keberadaan dari Baba Foss dan yang lainnya. Kemudian Baba Foss dengan pedang tajam miliknya turun ke dalam sungai, untuk menghabisi satu persatu para pasukan yang menghalangi jalan mereka, dan pertarungan pun terjadi. Namun, dua orang sahabat Baba, Metal dan Arka tewas dalam peperangan itu. Sementara, Haniwa yang tidak sempat menembakkan anak panahnya untuk menolong Arka,
Kemudian memindahkan targetnya kepada Getherbas untuk ia bunuh. Mungkin tadinya Haniwa akan menembakkan anak panahnya kepada Jenderal Tamastijun, namun karena meleset akhirnya anak panah tersebut tertancap di tubuh Getherbas. What lies ahead? You will not be able to catch them. Dan karena Babafos bersama yang lainnya berhasil kabur, akhirnya Getherbas dibunuh oleh Tamachi. Tidak hanya itu, Jenderal Tamastijun dan para pasukannya juga akan kembali ke tempat para suku alkemi untuk membunuh mereka semua. Kemudian beralih kepada Ratu Kane, yang sedang mengadakan sebuah pertemuan dengan anggota parlemennya di sana. Ratu Kane kembali mendapatkan pesan dari Jenderal Tamastijun tentang kegagalannya untuk menangkap Haniwa dan Kofun. Lalu, salah seorang anggota parlemen yang bernama Ledian, menyarankan untuk menghentikan pencarian karena para pasukan memiliki keluarga di rumahnya yang harus mereka temui. Bahkan para warga menganggap bahwa mereka telah dipimpin oleh seorang penguasa yang sedang patah hati. The gods themselves do not understand this generation, yet none has been found. They say we are a nation governed. A message from Jorlamarel. Di sisi lain Paris memberikan pesan terakhir yang diberikan oleh Jeramerel untuk kedua anaknya. Pesan tersebut adalah catatan yang tentunya hanya bisa dibaca oleh Haniwa dan Kofun. Isi pesan tersebut adalah tentang rintangan yang akan mereka lewati untuk menemui Jeramerel dan membangun sebuah kerajaan baru ketika mereka telah berhasil menemuinya. We'll make it. Will we? What other choice do we have? Look at me. A journey like this one, the more profound its challenges, we have a choice to live as we are. Know who I really am. I don't think I want to be someone who ignores the truth. Karena pesan tersebut, Haniwa, Kofun, Paris dan Baba berdebat soal Jeramerel, hingga akhirnya Babafos memutuskan voting suara untuk mengadili tujuan mereka. Baba memberikan pilihan antara keluar dari sungai untuk mencari tempat perlindungan atau terus berlayar mengikuti petunjuk dari Jeramerel. Dan hasil dari voting suara tersebut adalah, Magra dan Babafos memilih untuk keluar dari sungai dan mencari tempat perlindungan. Sedangkan Haniwa, Kofun dan Paris memilih untuk mengikuti jejak dari Jeramerel. Namun ada satu suara yang belum dikeluarkan, yaitu suara dari Baulayan atau salah satu penduduk suku alkemi yang berhasil menyelamatkan diri. Awalnya Haniwa sangat tidak ingin menerima suara darinya karena sebelumnya Baulayan adalah salah satu teman dari Getherbas. Namun Babafos mengatakan bahwa dirinya justru memilih untuk mengikuti jejak dari Jeramerel seperti yang dipilih oleh Haniwa. And we have decided. General! Report. No one's stopping until either we're all dead. Kembali ke Queen Kane, Adian dan London serta anggota parlemen lainnya sedang merencanakan pembunuhan terhadap Ratu Kane. Hal itu dikarenakan kinerjanya sebagai seorang pemimpin telah gagal, karena terlalu berambisi untuk menangkap Jeramerel dan jika tidak dihentikan maka kehidupan rakyat akan semakin memburuk. Sialnya percakapan mereka didengar oleh pelayan setia Ratu Kane yang memiliki kemampuan shadow seperti Baulayan. Sontak saja, shadow itu pun langsung memberitahu Ratu Kane mengenai percakapan para anggota parlemennya itu. What do you hear? All of them, my queen. Kemudian, tepat ketika Ratu Kane akan menghadiri undangan Ledian pada malam harinya.
Dan di sana, para parlemen telah menyiapkan seekor laba-laba untuk menjebak Ratu Kane. Namun sayangnya usaha itu gagal, karena Ratu Kane telah mengetahui siasat mereka. Sontak saja Ratu Kane dan pelayannya itu langsung membunuh Lord Undan pada saat itu juga. We think the strange new bird has been... I'm gonna open the door of the cage. Lord, do. You see, my whole entire parliament agreeing to my death. You can go first. Di sisi lain, Baba Voss dan yang lainnya mereka sedang beristirahat di suatu tempat. Sementara, Haniwa yang mengungkapkan keinginannya kepada Maghra untuk bisa sampai di tempat Jerameral berada. Mama. We're all gonna risk life and limb to get to this place. If your father builds himself a kingdom, you would be its princess. And who would I be in this kingdom? I'll be the strange one. For me to reach this place. We should all rest a while. Dan di malam harinya, ketika Kofun sedang berjaga, dari kejauhan seperti ada yang mengintai mereka di semak-semak. Kemudian di pagi harinya Baba Voss merasa gelisah karena pedang miliknya telah hilang. Dan anehnya bukan hanya pedang milik Baba Voss saja, namun busur milik Haniwa serta kantung merah kecil milik Maghra pun ikut hilang secara bersamaan. Sontak Maghra langsung merasa sangat gelisah karena kehilangan benda paling berharganya itu. It's irreplaceable. We have to find out where it went. We have to get it back. Okay, light up. We are unarmed. And of all people, I would think you would understand. Please help me justify putting our children in danger right now, because I cannot. Kemudian, Haniwa memutuskan untuk mencarinya namun Baba Voss tidak mengizinkannya, karena situasinya berbahaya jika mereka tidak memiliki senjata. Sementara, Kofun melihat seseorang yang telah mencuri barang-barang mereka sedang berdiri jauh di antara pepohonan. Namun sayangnya orang tersebut tidak lama kemudian langsung menghilang begitu saja. Tell me, what is it? Kembali ke posisi Ratu Kane, yang mendapatkan kabar dari pelayannya, bahwa para rakyatnya sedang berdemonstrasi karena kematian anggota parlemen yang mereka sukai yaitu Lord dan Ledian yang telah dibunuh oleh Ratu Kane. Untuk sementara para penjaga masih bisa mengatasi rakyat yang marah di luar kastil, namun tentu saja lama-kelamaan para penjaga pasti akan kewalahan menahan mereka. Maka dari itu, Ratu Kane pergi ke sebuah ruang pengoperasian mesin bendungan. Dan setelah itu ia mematikan satu persatu mesin yang ada di sana. Karena hal itu, air yang seharusnya mengalir melewati bendungan sekarang harus terhambat di luar tembok, dan lama-kelamaan akan mengakibatkan kehancuran pada bendungan tersebut. Mungkin hal itu dilakukan agar semua rakyatnya yang sedang berdemo di luar kastil akan tertimpa oleh hancurnya bendungan tersebut, karena Ratu Kane telah kehilangan kendali. Di detik-detik akhir, Ratu Kane mengatakan bahwa dirinya akan pergi menemui cinta sejatinya atau bisa juga disebut sebagai cinta hayalannya yaitu Jerameral, karena dirinya tidak kunjung datang kepada Ratu Kane. Dan film pun bersambung, nantikan episode berikutnya. Sampai jumpa.